Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Gedung Putih menyebut perpanjangan gencatan senjata diberikan untuk menunggu proposal atau tawaran dari Iran dalam perundingan nanti. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, bilang Trump memberi ruang bagi para pemimpin Iran untuk menyusun proposal baru untuk perundingan nanti. Leavitt klaim saat ini ada perpecahan internal di pihak Iran antara kelompok garis keras dengan kelompok pragmatis. Amerika akan menunggu sebuah proposal utuh dari pihak Iran. Selama menunggu, gencatan senjata dengan Iran dipertahankan, tetapi blokade laut dan operasi ekonomi Fury tetap dilanjutkan. We are. As you all saw yesterday, President Trump announced an extension of the ceasefire. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues. And the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. Hingga kemarin, Iran belum memastikan melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat. Dalam wawancara di stasiun TV Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bakai menegaskan belum ada keputusan final apakah Iran akan hadir atau tidak dalam perundingan di Islamabad. Salah satu alasannya karena Iran menilai Amerika terus melakukan pelanggaran gencatan senjata. Salah satunya adalah blokade laut dan penyitaan kapal-kapal Iran oleh pasukan Amerika. تا الان که من خدمتتون هستم میتونم عرض بکنم که تصمیم نهایی اتخاذ نشده برای اینکه شرکت بکنیم یا نکنیم. دلیلش هم روشن هست. این به منزله بی تصمیمی نیست. دلیل این وضعیت این هست که ما با پیام‌های متناقض، رفتارهای ضد و نقیض، وزیر محترم امور خارجه توییتی زدن و اعلام کردن که در همون قالب ایران تعهدات خودش رو انجام خواهد داد. خب واکنش طرف مقابل چه بود؟ واکنش این بود که بله خیلی تشکر میکنیم از ایران، اما ما به محاصره دریایی ادامه میدیم. خب محاصره دریایی میدونید هم طبق حقوق بین الملل یک عمل خلاف هست و هم نقض صریح تفاهم آتش بس بود. در ادامهش تعرضی که به کشتی تجاری ما صورت گرفت. Saudara, gencatan senjata diperpanjang. Gedung Putih menyebut untuk memberi ruang bagi Iran menawarkan proposal baru. Amerika juga menyatakan ada perpecahan internal dalam Iran. Sementara Iran menegaskan belum ada keputusan akhir soal perundingan dengan Amerika Serikat. Lebih lengkapnya kita ulas proses negosiasi AS dan juga Iran bersama pendiri Sinergi Policies, Dina Praptora Harjo. Mbak Dina, malam. Selamat malam Mbak Audrey, pemirsa. Dan hadir juga ada dosen International Institute for Islamic Studies di kota Qom, Iran, Qasem Muhammadi. Mas Qasem, selamat malam waktu Indonesia. Ya, selamat malam. Oke, saya mau nanya dulu ke Mbak Dina. Mbak Dina, kira-kira perundingan Amerika Serikat dan Iran kan sampai sekarang ini belum jelas nih ya. Gencatan senjata memang sudah ditambah waktunya, tapi belum jelas nih perundingan kedua ini kapan. Sebenarnya apa sih yang sedang berlangsung saat ini antara Amerika dan juga Iran? Pertama, kalau dilihat perkembangannya, Amerika Serikat pada dasarnya kehabisan pilihan ya. Presiden Donald Trump kehabisan pilihan, dan pilihan terakhir sampai dia mendapatkan konsolidasi dukungan juga di dalam negeri adalah untuk memperpanjang gencatan senjata. Beberapa catatan di menit-menit terakhir sebelum scheduling di Islamabad, ada pengumuman bahwa komposisi di Department of War itu juga mengalami perubahan. Jadi sejumlah orang dipecat ya, petinggi di bawah Pete Hegseth, dan di situ juga menggambarkan bahwa ada dorongan yang mungkin tidak mulai terpecah ya di dalam tubuh Department of War di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari proses di Kongres, itu juga tekanannya ternyata semakin besar ya untuk mengambil hak Trump untuk melakukan war.
dan terakhir nanti perang ini harus diputuskan untuk ya atau tidak go on itu di tanggal 1 Mei. Jadi strategi yang tepat untuk waktu antara sekarang sampai tanggal 1 Mei itu pastinya masih dipikirkan oleh Trump dan belum ada jalan keluar. Itu sebabnya menurut saya akhirnya Trump memilih untuk berhitung dan menahan diri juga itu. Nah, tapi kan juga Trump menyebut nih kalau Amerika Serikat sedang menunggu proposal dari Iran begitu ya, tadi lewat Caroline begitu. Nah, pertanyaannya Mas Kasem, kalau dari Iran sendiri responnya apa ketika Amerika ini menunggu proposal dari Iran? Ada respon dari Iran? Ya, kalau Iran sudah umumkan bahwa kalau proposal kami itu pas proposal tahap pertamanya perundingan itu ada 10 syarat, 10 poin yang disebutkan di surat itu, dan itu disepakati sebagai kerangka untuk perundingan itu disepakati oleh Amerika Serikat dan diumumkan Pakistan dan diumumkan juga Trump di akun X-nya dia. Tapi ketika mereka sampai ke Islamabad, mereka umumkan bahwa ini nampaknya itu yang berjalan dalam perundingan tahap pertamanya, bahwa mereka menolak kerangka itu. Dan setelah itu kita melihat bahwa beberapa kali dan dalam berbagai bentuk gencatan senjata itu dilanggar oleh Amerika Serikat. Masalah Lebanon masih diserang hampir setiap hari. Juga blokade itu diletakkan atas pelabuhan-pelabuhan Iran itu yang dengan jelas melawan gencatan senjata itu. Dan juga baru-baru ini beberapa hari yang lalu itu beberapa kapal atau tanker Iran itu juga disita oleh Amerika Serikat, dan Iran sudah umumkan bahwa tidak akan ikut dalam perundingan apapun kalau itu tidak dihentikan pelanggaran-pelanggaran macam itu. Tapi Mas Kasem, ini kan di Amerika Trump juga menyebut bahwa ada perpecahan internal di dalam Iran. Apakah itu betul sedang terjadi di dalam Iran sendiri? Saya tidak bisa temukan waktu di sejarahnya Revolusi Islam Iran itu di mana pemerintah sendiri dan juga masyarakat sama pemerintah bersatu begini. Ini di dalam Iran itu persatuan luar biasa kita bisa temukan, baik dari sisi pemerintah dan militer dan juga masyarakat. Oleh karena itu bisa kita dianggap sebagai satu lagi bohongan lagi dari pihak Amerika Serikat, khususnya dari Trump, yang diumumkan bahwa kalau itu sudah dihitung berapa bohongnya Trump itu, dan mereka bilang bahwa itu hanya 3% pernyataannya Trump itu benar dan 97% itu bohong, dan itu termasuk itu. Berarti di Iran sendiri masih solid begitu ya, tidak ada perpecahan begitu ya? Tidak ada, alhamdulillah semuanya satu. Oke, Mbak Dina kembali lagi, kalau tadi Mas Kasem bilang tidak ada tuh perpecahan seperti yang disebutkan oleh AS. Nah, sementara juga tadi di Amerika Serikat sendiri terjadi pergantian pemain ya dari bawahan Trump sendiri. Nah, sebenarnya apakah ini alih-alih juga bagi Amerika Serikat karena ada yang mungkin tidak mendukung Trump di dalam internal sehingga harus diganti, makanya keluarlah justru menuding sebaliknya Iran yang tidak kompak di dalamnya? Betul sekali. Kalau menurut saya, dengan berkurangnya dukungan pada Donald Trump, dan itu semakin hari semakin nampak ya, bukan hanya di kalangan masyarakat yang indikatornya itu dari survei-survei di mana angka ketidaksetujuan kepada Trump itu meningkat terus. Sekarang popularitas Trump itu hitungannya sudah minus ya, dan minusnya itu jauh sekali kalau dibandingkan waktu dia pertama kali naik sebagai presiden. Turunnya sampai 50 poin. Jadi betul-betul terendah sepanjang sejarah. Jadi kalau bicara soal di Kongres dan dia masih bergantung pada Kongres, kenyataannya ternyata satu strategi yang dilakukan oleh partai oposisi, Partai Demokrat, untuk terus mendorong war power resolution, gagal sampai 5 kali nih, sejak dari Februari sampai sekarang, 5 kali diajukan, 5 kali juga masih kalah Demokrat dalam pemungutan suaranya, tetapi selisih suaranya semakin hari semakin dekat. Hari terakhir kemarin itu hanya tinggal 1 selisih suara saja. Jadi artinya
kalau mereka terus bertekad untuk mengambil keputusan agar menghadang ya Trump ini dari segi dukungan politik, maka tidak mustahil sebenarnya Trump harus menarik pasukan dari Timur Tengah dalam kurun waktu 60 hari lagi ke depan. Jadi paling tidak sampai terakhir bulan Juni ya 2026. Jadi kalau saya lihat sih Trump itu dalam posisi mencoba last minute gitu ya sebelum periodenya ini habis di bulan April untuk dia paling tidak mendesak si Iran untuk melakukan deal lah gitu kan. Makanya sekarang Amerika terkesan melunak nih. Kalau dibilang melunak mungkin speechless aja sih. Mungkin speechless. Jadi kalau dibilang melunak saya kira dalam hati mereka juga belum ya. Yang menarik adalah bahwa hari ini juga mulai dilakukan pertemuan lagi ya antara Lebanon dengan Israel, antara ambasador atau duta besar Lebanon dan Israel saling berjumpa di Washington DC dan berusaha untuk mencari solusi yang lebih netral di situ. Kemarin Uni Eropa juga melakukan pertemuan seputar Gaza, Palestina, dan Israel. Jadi isu Israel ini bisa mulai diambil alih gitu ya, mulai dipisahkan dan mulai dicari solusinya. Ini perkembangan yang menarik menurut saya. Jadi Amerika Serikat juga dalam posisi sebenarnya sudah terbukti ya, tidak mampu menyelesaikan triple konflik ini, konflik yang dia mulai dan sampai hari ini justru yang ada bikin kepala pusing sendiri. Oke, ini kan baru-baru saja tadi beberapa jam lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa Trump klaim rencananya nih hari Jumat akan bertemu kembali melakukan perundingan di Pakistan. Apakah Iran akan hadir dalam pertemuan perundingan kedua, Mas Kasem? Anda mendengar soal itu? Ya, kalau sebagaimana yang saya tadi katakan, Iran sudah umumkan posisinya bahwa kami itu tidak akan ikut dalam perundingan apapun kalau langgaran-langgaran terhadap gencatan senjata itu tidak dihentikan. Dan yang kita bisa melihat dari perkembangan Timur Tengah, perkembangan khususnya di Teluk Persia, itu nampaknya satu penipuan lagi dari pihak Amerika Serikat dan nampaknya mereka menyiapkan diri untuk menyerang lagi Iran dan oleh karena itu Iran juga sudah siapkan dirinya untuk melanjutkan perjuangannya terhadap agresor itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kalau Iran ini masih belum setuju untuk kembali ke meja perundingan tahap 2, Mbak Dina. Pertanyaannya kira-kira apa hal yang bisa membuat gencatan senjata ini kemudian memang benar-benar sudah selesai, artinya perang sudah tidak ada lagi. Apakah itu possible atau enggak? Usai jeda ya, Bapak Dedimu tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, lanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Kalau Amerika ini masih menunggu proposal dari Iran, sementara Iran nampaknya juga menolak segala bentuk negosiasi. Pertanyaannya apa yang kira-kira bisa membuat AS Iran ini bisa bertemu, Mbak Dina? Pertama, Amerika Serikat sendiri harus sampai di satu titik ya di bawah Presiden Donald Trump menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, dealnya itu cuma satu, menjaga kedaulatan Iran, mengakui kedaulatan Iran, dan bicara lebih jangka panjang soal stabilitas di kawasan. Iran saya kira dalam posisi sudah punya tekad yang sangat kuat ya untuk mengubah tatanan superpower manajemen tata kelola di kawasan Timur Tengah. Tidak lagi dia mau dikucilkan, tidak lagi dia mau diisolasi sebagai satu negara. Dan untuk itu dia akan mencoba menekan selama mungkin Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat tadi kembali ke time frame-nya ya, time frame yang sedang dimainkan beberapa pihak ini di luar dari Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dalam time frame yang sangat pendek ya, ketat sekali. Mereka akan mengalami kesulitan yang sangat besar sebenarnya Donald Trump itu untuk sejumlah hal. Pertama di dalam negeri inflasi itu sudah luar biasa mengkhawatirkan. Dengan harga minyak bumi yang sekarang itu ternyata tidak semudah minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya, di mana harga minyak itu bisa turun ketika ada ceasefire atau gencatan senjata. Sekarang kecenderungan pasar adalah
selama blokade itu masih berlangsung dan juga tidak ada duduk bersama solusi yang diterima oleh Iran, maka dianggapnya situasi masih jauh dari pasti. Sehingga harga minyak itu masih bisa merangkak naik terus sampai ke angka 120. Itu sebabnya sejumlah bisnis itu sektor terutama aviasi ya, kita sudah lihat banyak yang berguguran itu di Eropa. Bukan cuma 1-2 jalur yang tutup, sampai 20.000 jalur gitu kan penerbangan, jumlah penerbangan. Jadi ini satu tekanan yang sangat berat untuk para sekutu Amerika Serikat dan ekonomi global pada umumnya. Di Teluk kita juga lihat bahwa kalaupun Amerika Serikat masih terus mengeluarkan statement yang keras, itu risikonya sangat tinggi sebenarnya karena Iran sudah siap siaga juga untuk menghadang dan melakukan serangan balasan yang setimpal. Jadi kalau saya lihat Iran sepertinya akan konsisten dengan posisi tidak akan menjadi inisiator dari serangan, tetapi kalau dia diserang atau proksinya Jadi diserang, ibaratnya maka Iran lagi jual mahal juga ya Mbak Dina? lagi jual mahal, betul, lagi jual mahal. Dan tinggal sedikit lagi lah untuk membuat Amerika Serikat itu betul-betul bertekuk lutut gitu ya. Jadi Qatar, Kuwait, Bahrain, 3 negara di Teluk yang ekonominya kecil dan sangat bergantung pada impor, sangat bergantung pada Hormuz, Selat Hormuz. 3 negara ini sudah diambang bangkrut. Jadi kalau itu sampai terjadi, tentu risikonya sangat buruk ya untuk kawasan. Kemudian kalau saya sebagai orang Indonesia berpikirnya juga soal lapangan kerja ya. Lapangan kerja di Timur Tengah itu kan penting juga untuk orang Indonesia. Jadi selain soal energi, pangan, kemudian inflasi harga, ketidakpastian ekonomi, yang harus kita antisipasi adalah ketiadaan lapangan pekerjaan dalam waktu yang lama ini. Oke, Mas Kasem, kalau tadi Mbak Dina, kalau tadi ibaratnya Iran ini sekarang lagi jual mahal, Mas Kasem. Tapi satu sisi kan kalau kita lihat juga Iran juga sedang menyita kapal-kapal yang berada di Selat Hormuz yang diindikasi ini merupakan kapal Israel. Pertanyaannya sekarang ini Iran sedang melakukan apa kalau begitu? Ya, sebagaimana yang pemirsa terhormat sudah ketahui, ada beberapa kapal atau tanker Iran yang disita oleh Amerika Serikat, dan Iran pada waktu itu Iran janji bahwa dia akan balas, dan kemarin itu kita dapat informasi bahwa ada 3 kapal yang mau masuk ke Selat Hormuz, dan itu mereka mematikan radar mereka dan juga memalsukan identitas mereka. Mereka diperingatin bahwa harus keluar dari sana. Mereka tidak peduli, dan oleh karena itu ada 2 yang disita, 1 ditembak dan lari dari sana. Iran sudah umumkan bahwa tidak boleh, kalau evakuasi itu tidak boleh macam dulu. Sekarang sudah habis mekanisme yang dijalankan di Selat Hormuz ini. Iran selama 47 tahun sebelumnya, walaupun menguasai Selat Hormuz itu, tapi tidak dimanfaatkan oleh Iran itu, dan itu menyebabkan Iran rugi. Dan 2 perang minimalnya, 2 perang selama 9 bulan yang lalu itu dijadikan untuk Iran. Oleh karena itu Iran sudah umumkan bahwa kalau Selat Hormuz itu tidak akan kembali lagi ke mekanisme yang lamanya, harus dirubah, dan itu sudah jadi bahkan undang-undang di Iran, di parlemen Iran sudah direalisasikan undang-undangnya, dan ya Iran tidak akan macam dulu dan tidak akan diam saja. Oke, Mas Kasem, tadi juga White House menyebut bahwa meskipun gencatan senjatanya diperpanjang waktunya, tetapi Amerika tetap memblokade laut. Kemudian juga operasi Economic Fury juga tetap jalan. Apa respon dari Iran atau bagaimana Iran mencari solusi ini supaya tadi operasi Economic Fury dan juga blokade laut sudah siap dihadapi Iran? Ya, kalau Iran itu sudah lama untuk mengakali blokade yang terpaksa atasnya. Itu juga pengalaman luar biasanya Iran itu selama 47 tahun yang lalu. Itu satu, yakni kami ini tahu bagaimana kita mengakali blokade macam itu, dan satu berita yang baru-baru ini kita dapat, sejak blokade itu 34 tanker ataupun
kapal yang terkait dengan Iran sudah masuk dan bahkan mereka keluar dari Selat Hormuz walaupun diletakkan blokade itu. Itu satu. Kedua, masalah perbatasan Iran itu luas sekali. 8.500 kilometer adalah perbatasannya Iran, dan negara-negara tetangga kami itu banyak sekali, dari Rusia, Turkmenistan, Azerbaijan, Irak, Turki, dan ada banyak negara yang kita bisa kerjasama sama mereka untuk ekspor dan impor. Oleh karena itu, saya kira yang akan jadi rugi di main blokade itu bukan Iran itu, dan bahkan masalah minyaknya Iran itu, walaupun pasti itu agak susah sekarang untuk Iran karena adanya blokade, tapi masih Iran bisa mengekspor minyaknya dari dari tempat berangkatnya itu ya, yakni di pelabuhan. Yani itu contohnya kalau kapal Cina atau India masuk ke Selat Hormuz, dan itu bukan masalah kita lah, bukan masalah Iran, itu jadi masalah Cina atau India yang mereka harus berlawanan sama Amerika Serikat. Dan oleh karena itu ada banyak pilihan untuk Iran, dan saya kira itu sekarang bola itu di lapangan Amerika Serikat, bukan Iran. Oke, Mbak Dina, jadi balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi, bahwa ketika tadi Iran menginginkan kemudian negaranya diakui, kemudian juga menjaga kedaulatan. Nah, berarti artinya Iran tinggal menunggu saja begitu. Berarti artinya kebalikan dong, bukan Amerika yang menunggu proposal Iran, tetapi ya jangan-jangan sebaliknya begitu. Iran menunggu apa yang ditawarkan oleh Amerika, sehingga kedua-duanya ini saling menguntungkan dan tidak saling memecah lagi. Jadi yang ditunggu itu memang satu tawaran yang sifatnya bisa satu mengubah tatanan di kawasan. Dan kalau tempo hari kita sempat bicara Rusia misalnya tertarik menjadi mediator gitu ya di situ, dan tertarik juga bahkan menarik atau membawa uranium dari menyelamatkan uranium dari Iran gitu ya ke Rusia, dan itu ternyata ditolak juga oleh Iran kan. Dan posisi China yang ingin membantu sebagai mediator juga dia diberi jarak. Jadi kesan saya berarti di kawasan Timur Tengah itu tatanan yang diinginkan oleh Iran, dan itu akan dia coba dorong terus dalam komunikasinya yang difasilitasi oleh Pakistan, supaya Iran lah yang diakui sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan yang punya suara harus didengar begitu. Terutama satu terkait soal energi dia, pengangkatan blokade atau embargo ekonomi yang selama ini mengkungkung Iran, dan juga soal Selat Hormuz dan program nuklir. Jadi 4 hal ini adalah hal-hal kunci yang Iran pasti pengen punya plan yang jelas. Jadi kalau dianggap bahwa tapi di sini bentroknya ya menurut saya, karena dari sisi Trump, dugaan saya mereka masih mencari deal yang sifatnya bahkan parsial gitu, hanya sebatas menguntungkan kelompok tertentu di Amerika Serikat atau bahkan kepentingan pribadi Trump sendiri. Setidaknya dalam jangka pendek dia masih berharap ada itu. Jadi itu sebabnya dia masih bingung juga ya menyampaikannya, tetapi yang kita saksikan adalah yang dikirim, diutus itu masih orang-orang dekat Trump saja. Jadi bukan orang yang bisa menjaga relasi antar negara, bahkan sesudah Trump turun sekalipun, itulah yang dicari oleh Iran. Sosok figur juga yang salah satu menjadi pertimbangan Iran juga ya untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak, baik Iran dengan Amerika Serikat begitu ya Mbak Dina? Betul sekali. Oke, Mbak Dina terima kasih untuk ulasannya, Mas Kasim terima kasih, selamat malam.